Aku inget yang datang kawinan semuanya kayaknya sekampus datang ya. Kalau bisa bahagia sekarang, kenapa menunda kebahagiaan? Tapi katanya Mas Baim waktu itu sempat diancam ini, pokoknya hanya boleh menikah Mbak Nana kalau Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Kita sekarang nggak lagi ngomongin politik, nggak juga lagi ngomongin anti korupsi. Kita lagi mau ngobrolin mungkin yang lebih ke anak muda dan lebih ke perempuan ya, karena kan ada sosoknya di sini. Jadi pertama mungkin tadi kan kalau Mbak Nana bilang bahwa membangun narasi dibutuhkan partner yang tepat, karena dengan adanya partner yang tepat ya jadi lebih enak aja gitu jalannya, nggak sendiri. Nah dalam hidup kan juga seperti itu Mbak Nana. Mbak Nana kan menikah di usia muda nih, 20 tahun. 20 tahun aku, semester 3 di Fakultas Hukum UI aku nikah. Itu aku inget yang datang kawinan semuanya kayaknya sekampus datang ya. Sama seluruh teman SMA datang. Oh iya. Dan how do you know that he is the one gitu kan? Masih muda banget. 20 itu kan berarti kan baru aja lulus, maksudnya baru lulus SMA, masih kuliah ya kan? Semester baru 3 menginjak usia 20 tahun. Dan emang mau nikah muda cita-cita atau memang enggak sih, nggak pernah punya cita-cita nikah muda. Cuma mungkin kakakku Kak Ella, Kak Najela, you know her kan, sering juga kegiatan sama Kak Ella. Itu dia malah nikahnya lebih muda, 19 tahun. Oh iya. Iya, dan waktu itu memang Abi, my dad dan mama tuh memang syaratnya cuma satu, kalau memang mau nikah sekolahnya nggak boleh berhenti. Jadi pendidikan tuh tetap harus. Jadi kalaupun mau nikah ya nggak apa-apa, asal make sure ya kuliahnya tetap kelar gitu. Jadi waktu itu syaratnya itu, dan nggak pernah berencana spesifik nikah muda sih, cuma merasa menemukan orang yang tepat aja. Dan waktu itu mikirnya kalau bisa bahagia sekarang, kenapa menunda kebahagiaan? Oke, apalagi pada baper ya. Gitu ya. Iya. Tapi pernah but how do you know that he's the one? I think you just know, ya nggak sih? Maksudnya susah di-describe sih, dan apa namanya, kalau dicari pembenarannya lewat akal nggak nemu. Aku inget nih Abi yang bilang sih, gimana taunya yakin gitu. Tapi kalau cinta itu nggak bisa dicari pembenarannya di akal, pembenarannya lewat hati, dan terkadang ya sometimes you just know sih. Waktu itu sih apa sih tahapnya apa ya? Aku tuh sempat diajak umroh dulu waktu itu sama Mama sama Abi sebelum memutuskan untuk menerima lamaran. Oh iya. Iya, supaya mantep dulu. Jadi sholat istikharahnya di sana, terus pulang, gimana udah mantap? Iya, udah mantap. Oke, bismillah. Kemudian nikah umur 20, men. Dilamarnya umurnya ya nggak lama sebelum itu. Ya masih 19-an ya. Iya, benar. Astaga. Iya. Tapi berani juga melamar anak iya. Berarti harusnya yang ditanya Baim tuh. Iya, benar. Oh gitu. Oke. Iya sih. Dan waktu itu berasanya nggak kayak nikah, karena masih tinggal numpang di rumah orang tua atau gantian di rumah mertua. Jadi berasanya kayak pacaran tapi serumah aja sih. Dan saya masih kuliah kan waktu itu. Dan lanjut lagi berarti kuliah. Iya, nggak berhenti kuliah. Terus Baim juga kerja. Jadi ya itu benar-benar kayak pacaran tapi serumah gitu. Iya. Aku sih kebayang sih rasanya. Aku juga nikah walaupun nggak muda-muda banget, tapi saya nikah umur 24. Oke. Kalau untuk ukuran sekarang tuh muda ya? Muda, Dede tuh sekarang nikah umur berapa sih, Dek? Waduh, baper lagi. Ada nikah umur berapa? Berapa sih rata? Tapi enggak loh, sekarang juga rata-rata banyak yang nikah muda sih kayaknya. Walaupun mungkin nggak 20 kali ya. Nah, tapi sekarang tuh anak-anak kayak usianya kayak 26 aja udah mulai khawatir. Aduh, kapan nih nikah gue, ketelatan nggak gitu. Apalagi 28, apalagi kalau udah 30 tuh kadang-kadang mereka masa sih masih, menurutku nggak ada usia yang minimum atau maksimum loh, just setuju. Iya nggak sih, just as long as you're sure gitu mau umur berapa. Ya juga jangan kemudahan juga gitu, karena kan butuh banyak hal gitu untuk siap menjadi istri dan apalagi untuk menjadi ibu. Karena waktu itu pun aku nunda kehamilan kan. Jadi ketika udah kawin aku nunda kehamilan untuk memastikan aku bisa selesai kuliah. Dan aku kan di kampus juga aktif banget gitu. Jadi kuliahnya bukan sekedar kuliah pulang gitu. Jadi ikut banyak banget kegiatan. So I was a really busy mahasiswa gitu. Dan akhirnya waktu itu terus memutuskan ya hamilnya ya setelah selesai, pas lagi skripsi aku baru hamil. Oke. Wah lumayan juga lagi skripsi. Anaknya pinter banget tuh pastinya karena mamanya belajar tuh.
Ya, tapi benar sih, sometimes kadang-kadang iya di usia muda kita memang harus make decisions, tapi kan kita juga harus tahu prioritas. Jadi ketika waktu itu saya nikah muda pun, saya nikah 24 tahun. Jadi begitu lulus, waktu itu langsung di tunangan dulu, langsung dilamar, katanya biar nggak hilang. diikat dulu, pegangin, diikat dulu. jangan diambil orang. Diikat dulu. Nah terus tapi waktu itu kita berdua juga memutuskan sih untuk menunda punya anak. Jadi at least kan begitu lulus kuliah kan waktu itu masih lagi ribet-ribetnya membangun bisnis dan seterusnya. Nah jadi ya udah punya anaknya waktu itu kita tunggu sekitar 4 tahun. Jadi aku punya anak umur 28. Dan memang penting juga sih untuk get to know your husband sih sebelum you decided to become a mother, I think. Jadi perlu solid dulu hubungan antar suami istrinya dulu sampai kemudian itu juga salah satu pertimbangan sih ketika itu untuk memastikan hubungan kita udah mantap sampai we decided to bring another person in the world gitu. Iya kan? Benar. Tapi katanya Mas Baim waktu itu sempat diancam ini, pokoknya hanya boleh menikah Mbak Nana kalau kuliahnya udah selesai. Oh iya, karena waktu itu tuh dia kan seniorku. Dia tuh juga sama-sama di Fakultas Hukum UI. Cuma dia tuh yang karena dia kerja lah, dia apalah, jadi skripsinya tuh nggak kelar-kelar. Jadi salah satu cara dia untuk memastikan skripsinya selesai, oke, lu mau nikahin anak orang, selesaiin dulu skripsi lu. Karena dia waktu itu bahkan udah kerja dulu, tapi skripsinya masih belum kelar atau gimana gitu aku ingat. Iya, jadi sempat diancam gitu. Iya, tapi it's good thing lah buat dua-duanya. Ya, belajar banyak sih satu sama lain. Aku merasa Najwa yang dulu umur 20 ketika nikah dengan yang sekarang itu berbeda gitu. Jadi tumbuh bersama sih. Tumbuh bersama, saling belajar dan ya gitu. Maksudnya kan we become a different person lah gitu kan selama kurun waktu ini. Tapi itu berbeda banget nggak sih? Karena kalau saya sama suami saya, itu kita ada dua orang yang benar-benar totally different. Tapi justru malah saling melengkapi. Jadi saya tuh orangnya lebih ekstrovert, dia lebih introvert gitu. Terus saya tuh orangnya, bahkan dari segi makanan pun kita benar-benar totally opposite. Jadi saya tuh nggak suka daging, tapi dia pemakan daging. Jadi benar-benar totally opposite. Kalau dari ya? Iya. Kalau dari Nana? Apa ya? Waktu itu kesamaannya, jadi sama-sama waktu itu karena sekampus gitu kan. Terus di UI berarti. Di UI, di Fakultas Hukum UI, tapi dia senior. Saya sama dia beda 6 tahun. Terus waktu itu kita sama-sama pertukaran pelajar, jadi sama-sama anak yang pernah tinggal di luar negeri gitu. Terus banyak ya, dia orangnya lebih cuek sih, lebih santai gitu. Kalau saya lebih cuek dan lebih santai juga. How does he support you or complete you? Dia support banget sih dari mulai awal ketika pertama, bahkan saya belum waktu itu kan saya sempat magang di RCTI, jadi saya ingat tuh ketika awal-awal saya magang di RCTI, belajar jadi jurnalis, kemudian terus ketika di Metro siaran tengah malam buta, terus liputan kemana-mana gitu. Mungkin juga karena backgroundnya dia juga pernah jadi wartawan. Dia waktu itu pemretnya hukum online, jadi dia mengerti apa yang dibutuhkan gitu ketika menjadi jurnalis. Jadi dia mengerti betapa demandingnya pekerjaan ini, termasuk demanding waktunya dan sebagainya. Jadi dia paham dari sisi itunya. Terus dia juga bisa bantu support untuk ngurusin Izat, untuk bagi waktu untuk Izat dan sebagainya. Jadi iya sih, dia number one supporter sih, bisa sampai sekarang, alhamdulillah. Iya, wow. Karena memang selalu di balik wanita hebat ada pria yang jauh lebih hebat yang selalu ada di sampingnya dan selalu memberikan dukungan dan support dan juga cintanya ya. Oke. Wah, ini jadi makin baper lagi nih yang belum menemukan. Yang belum menemukan. Semangat. Jodoh itu harus dijemput, jangan ditunggu. Jemputlah jodohmu. Jangan nunggu, ntar diambil orang kayak Mama Mary dong dipegangin. Aduh, iya ya kan kalau di adatnya kita tuh biasanya ada kalau tunangan itu berarti dikasih kalung. Kasih kalung tuh sebenarnya untuk simbol mengikat. Jadi aku lulus umur 22 tahun. Jadi 22 tahun umur 22. Jadi 2 tahun. 2 tahun tunangan. Oh, lumayan lama ya. Iya, jadi umur 22. Waktu itu kan kita juga maksudnya belum kerja, belum apa-apa, jadi belum bisa menafkahin juga kan. Jadi at least ya udah kita kita berkomitmen bersama. Terus abis itu 2 tahun ya kita benar-benar bekerja untuk bisa membiayai pernikahan kita sendiri. Jadi kayak 24.
punya anaknya 28 deh gitu. Sekarang 2. Sekarang kayak dia bener cewek dan cowok gitu. Iya. Ya, it's a blessing, tapi it's not easy sih. Kok ini hebatnya wartawan ya. Orang saya nanya jadi saya yang nanya Karena pengen tahu. Maksudnya kesempatan untuk bisa sharing gitu. I think it's important ya sama perempuan untuk saling menguatkan, saling dengar cerita, ya nggak sih? Iya, tapi kadang maksudnya kalau buat aku ya sebagai wanita, ini beneran jadi aku yang curhat. Apa dong? Enggak, maksudnya sometimes sometimes kadang-kadang itu nggak mudah. Maksudnya buat at least for me as a wanita yang punya banyak roles, ya kan, maksudnya kita karir juga, apalagi sekarang bisnis juga, which is ada tanggung jawab kepada orang-orang yang sudah percaya dengan kita, terus juga anak, which is sebenarnya itu tanggung jawab kita juga karena bagaimanapun juga dia adalah our priority, dan husband, terus belum lagi keliling sana keliling sini, dan there's so many things, sometimes itu bisa membuat kita overwhelmed kalau kita tidak tahu cara membagi which one is important, because sometimes ya itu kalau kita maksudnya at least kalau wanita itu saya merasa bahwa kita bisa multitask, jadi kita merasa bahwa kita bisa melakukan segalanya, which is in the end of the day kalau kita don't handle it correctly ya itu malah membuat kita capek. Butuh partner yang pas kan. Ya setiap perempuan memang multi peran, bisa melakukan banyak hal dan memang sudah melakukan banyak hal, tapi ya memang partner yang pas yang bisa jadi kapten di sebuah pertandingan, atau bisa jadi pemain cadangan di saat diperlukan. Jadi keberimbangan itu, saling mengisi itu kunci to make all this work sih. Benar. Dan salah satu prinsipnya saya selalu percaya bahwa you can have everything gitu. As a woman we can have everything but not all at the same time. Jadi kita bisa mendapatkan semuanya tapi ya nggak semuanya sekaligus. Makanya saya pun juga ngeplan waktu itu kalau mau fokus bisnis ya udah bisnis. Berarti anaknya nanti belakangan. Terus kalau misalnya lagi fokus ini berarti mungkin ada yang harus dalam arti dikorbankan dulu. Tapi kalau misalnya dengan Mas Baim sekarang how do you spend time? Biasanya kalau pacaran lagi tuh ngapain aja? Tipikal sih. Ya makan, kalau ada restoran baru kita nyoba restoran baru, kalau ada film seru nonton film seru, atau just spend time sama family karena kita dua-duanya deket, keluarga besar tuh deket, jadi ya hangout di rumah adik, di rumah kakak, atau pergi liburan bareng karena saya sering banget keluar kota, jadi terkadang saya minta Baim kemudian nyusul kalau pas bisa, atau kalau pas Baim tugas di luar kota saya kemudian nyusul ke sana. Jadi just always make time for each other. Always make time. Oke. Kalau Izzat kan sekarang udah ini ngelanjutin kuliahnya. Izzat kuliah baru tahun pertama nih, baru kemarin saya nganterin, baru sebulan yang lalu, masih berdarah-darah. Ibu yang galau. Gimana untuk bisa meraise teenager apalagi cowok kan? Apa resepnya? Nggak ada resep sih, maksudnya ya harus menyesuaikan dengan, maksudnya beda banget gitu. Saya merasa kan zamannya juga udah berubah gitu. Jadi waktu saya di-raise sama Abi sama Mama itu nggak semuanya kemudian bisa gaya pengasuhannya tuh diterapkan dengan yang sekarang karena memang situasinya yang berubah juga. Tapi intinya sih make sure untuk terus buka jalur komunikasi, make sure dia comfortable untuk bisa bicara soal apapun gitu. Jadi ya dengan begitu kita berharap kalau ada apa-apa then they would come up to the parents gitu instead of ke orang lain yang mungkin saja nggak bisa ngasih dia advice yang tepat. Jadi memastikan dia cukup nyaman untuk bisa bercerita tentang apapun yang terjadi di hidupnya dia. Termasuk cerita tentang siapa yang dia suka, gebetannya gitu juga nggak sih? Kayaknya belum ada deh. Ini ibu yang denial ya. Kan kalau melihat dari pattern maksudnya kan Mbak Ella menikah usia 19 tahun, ya ibunya menikah usia 20 tahun. Tapi kan dia cowok. Iya tapi kan gak beda jauh, berarti itu kan 26 tahun. Kalau Mas Baim kan 26 berarti ya. Iya, nikah 26. Sekarang Iza 17. Iya, mulai masa-masa pencarian. Benar nggak sih? Aduh, belum tahu sih. Oke, tapi itu membuat deg-degan nggak sih? Maksudnya sometimes. Iyalah, mana ada ibu yang nggak khawatir sama anaknya ya. Kayaknya tuh kayaknya nggak akan mungkin ibu nggak pernah merasa khawatir dan nggak pernah merasa belum maksimal melakukan untuk anaknya gitu. Jadi itu kayak constant worry, constant fear, itu kayaknya nggak akan pernah hilang sih dari diri ibu sih. Kalau
buat bisa kuliah apa tadi sekarang? Dia di Essex University ngambil International Development. Iya, dia belajar politik, belajar ekonomi, belajar lingkungan. Iya. Nggak jauh-jauh dari papa mamanya. Iya, dan kayaknya dia menikmati sih. Kayaknya menikmati, ya? mudah-mudahan. Oke. Nah jadi mumpung Mbak Nana ada di sini, ada 13 pertanyaan yang juga saya ingin tanyakan ke Najwa Shihab. Boleh ya? Oke, sip. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.